Halo teman-teman, hari ini gue mau sharing sedikit dari apa yang gue belajar dari 1-2 hari ini. Ayatnya terambil dari Matius 8, ayat yang pertama, yaitu ini cerita tentang gimana Yesus menyembuhkan orang yang sakit kusta. Jadi ceritanya dibilang setelah Yesus turun dari bukit, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Maka datanglah seorang yang sakit kusta kepadanya, lalu sujud menyembah dia dan berkata, "Tuan, jika Tuan mau, Tuan dapat mentahirkan aku." Nah, ceritanya di sini ada orang yang sakit kusta, dia datang kepada Tuhan dan dia bilang, "Tuan, jika Tuan mau, Tuan dapat mentahirkan aku." Kalau kita perhatiin kalimat yang orang kusta ini ucapin, dia tuh bilang bahwa Tuhan, gue tahu bahwa lu tuh bisa gitu loh nyembuhin gue, tapi gue nggak tahu lu mau gak gitu loh, ya kan? Karena dia bilang, "Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku." Dia bilang, kalau di bahasa Inggrisnya sampai dia bilang gini, "Lord, if you are willing, you can make me clean." Gitu. Jadi banyak hari-hari ini orang Kristen atau bahkan gue sendiri kadang-kadang merasa bahwa iya, gue tahu Tuhan bisa sembuhin penyakit gue tahu Tuhan punya kuasa untuk lakukan hal-hal yang ajaib dalam hidup gue, tapi gue gak tahu Tuhan mau gak sih, Tuhan engkau willing gak sih untuk do this in my life gitu loh. Dan what's amazing gitu, abis itu Yesus bilang, Yesus mengulurkan tangannya menjamah orang itu dan berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga tahirlah orang itu daripada kustanya. Ada yang menarik gitu di sini karena Tuhan Yesus itu banyak menyembuhkan orang sakit selama dia ada di muka bumi ini, dan banyak cerita di mana ketika Tuhan Yesus menyembuhin orang sakit itu dia hanya perlu ngomong gitu, dia hanya ngucapin, nggak dipegang orangnya gitu. Tapi di sini cerita tentang orang yang sakit kusta ini, Alkitab specifically mencatat bahwa Yesus mengulurkan tangannya menjamah orang itu. Di bahasa Inggrisnya dia bilang, Jesus put out his hand and touch him. Ada sentuhan yang personal gitu lah yang Tuhan kasih ke orang sakit kusta ini. Padahal kita tahu bahwa penyakit kusta itu benar-benar menular gitu kan. Penyakit kusta itu sangat berbahaya dan istilahnya nggak boleh sampai orang tuh kepegang gitu loh. Ini kita buka nih ayatnya di Imamat 13 ayat 45. Nah, ini adalah hukum waktu itu di Israel untuk orang-orang yang sakit kusta. Jadi ditulis bahwa orang yang sakit kusta harus berpakaian yang cabik-cabik, rambutnya terurai, dan ia harus menutupi mukanya sambil berseru, "Najis, najis." Jadi dia tiap kali kalau lewat gitu kan, dia harus bilang najis, najis, supaya orang tahu bahwa oh ini orang sakit kusta, jangan sampai kepegang. Karena kalau mereka kepegang orang sakit kusta, mereka akan jadi najis gitu loh. Nah, terus bukan cuma itu gitu, selama ia kena penyakit itu, ia tetap najis, memang ia najis, dan ia harus tinggal terasing di luar perkemahan, itulah tempat kediamannya. Jadi mereka nggak boleh tinggal di tempat biasa gitu, di pemukiman. Mereka harus tinggal di tempat yang terasing. Jadi kita bisa ngebayangin gitu, kayak emotional scars yang orang ini punya, yang tadi orang yang sakit kusta ini, dia udah tinggal terasing, mungkin dia nggak bisa bersama-sama dengan keluarganya gitu, bener-bener dia mengalami kesepian yang sangat-sangat gitu, mungkin udah selama berbulan-bulan atau bahkan bertahun-tahun. Dan kerennya Yesus di situ adalah dia bukan cuma menyembuhkan orang kusta ini gitu, tapi dia mengulurkan tangannya dan menjamah si orang kusta ini, seakan-akan Tuhan Yesus itu bukan cuma mau nyembuhin sakit kustanya gitu loh, tapi dia mau menyembuhkan sakit yang dia rasakan di jiwanya, di mana dia ditolak oleh orang-orang, di mana dia nggak dianggap oleh orang-orang, bahkan dia harus terasing dari keluarganya, kesepian yang dia alami, yang ya penyakit
emosional lah, penyakit secara jiwa yang begitu dalam yang dialami saat itu. Nggak ada yang boleh menjamah dia dan nggak ada juga yang mau menjamah dia. Tapi Yesus di situ mengulurkan tangannya dan menjamah dia. It's the first human touch yang dia bisa rasain gitu di kulit dia, di badan dia, setelah sekian lama nggak ada yang menjamah dia gitu loh. Wow, jadi bener-bener keren banget gitu. Yesus bukan cuman lakukan itu gitu, tapi dia berkata, Yesus berkata gini, aku mau, jadilah engkau tahir. Jadi kayak gue nangkepnya gini gitu, kayak orang itu kan tadi dia bilang, Tuhan jika Tuhan mau, ya kan kayak nggak yakin gitu kan, Tuhan gue tahu lu bisa tapi I'm not sure if you are willing gitu. Dan di situ Yesus bilang, I am willing, aku mau gitu. Dan ini adalah hatinya Tuhan Yesus gitu loh. Dan di Ibrani pasal yang ke-13 ayat yang ke-8, di situ dibilang bahwa Yesus Kristus tetap sama baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Amin, amin gitu loh. Kalau Yesus yang dulu 2000 tahun yang lalu waktu dia berjalan di atas muka bumi ini, dia ketemu orang kusta yang bingung dengan hatinya, Tuhan apakah Tuhan mau gak sih menyembuhkan penyakit gue? Dan Yesus kayak reveal his heart gitu, dia menyatakan hatinya kepada orang-orang yang sakit, yaitu bahwa yes I am willing, ya aku mau supaya kamu sembuh. Dan Yesus Kristus tetap sama kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Jadi aku percaya apapun penyakit yang kita mungkin sedang struggle hari-hari ini, either itu udah lama atau itu baru-baru kita alami, atau itu mungkin penyakit bukan secara fisik, mungkin secara emosional dalam jiwa kita yang kita alami. Aku percaya biar hari ini kita melihat cerita ini, kita melihat firman ini, dan iman kita boleh bangkit. Kita lihat bahwa Yesus, dia yang sama kemarin, hari ini, dan sampai selama-lamanya. Dia yang sama yang udah menyembuhkan orang kusta, dan bukan cuma menyembuhkan orang kusta gitu, tapi hatinya yang willing, hatinya yang mau untuk menyembuhkan. Itu juga hari ini kita boleh rasakan dan kita boleh imani dan kita boleh sama-sama menerima kesembuhan yang sedang kita nanti-nantikan. Amin. Jadi itu aja buat sharing gue hari ini. I pray that you all be blessed. Be greatly blessed. Thank you guys. Bye-bye.